di mana di pertemuan terakhir itu adik-adik saya minta untuk meninjau sebuah video yang berkaitan dengan aplikasi dari nilai Eigen ya, lalu mengerjakan tugas. Adapun materi yang terakhir saya berikan sebelum libur melalui video itu terkait dengan diagonalisasi. Nah, tapi kita akan coba review kembali untuk diagonalisasi ini ya. Jadi pada bahasan nilai Eigen dan vektor Eigen itu yang pertama kita lakukan adalah menentukan persamaan karakteristik ya. Menentukan persamaan karakteristik itu kita cari dari sebuah determinan lambda I min A ya, sama dengan 0. Oke. Nah, sebelumnya untuk matriks A-nya itu sendiri ya, merupakan matriks persegi ya. Matriks A-nya itu berukuran n kali n. Ya, jadi menentukan persamaan karakteristik determinan lambda I min A atau determinan A min lambda I itu sama saja ya, tapi saya terbiasa menuliskan lambda I min A supaya nanti adik-adik juga bisa langsung melihat pemfaktorannya ataupun mengoperasikannya lebih mudah dari bentuk ini. Nah, kemudian dari sini akan ketemu nilai Eigen ya. Jadi di sini akar dari persamaan karakteristik adalah nilai Eigen. Ya, biasanya nilai Eigen ini sejumlah ukuran matriks A-nya ya. Kalau ukuran matriks A-nya adalah n kali n, berarti di situ akan ada n buah nilai Eigen. Bisa ada yang sama, bisa semuanya berbeda, bisa juga ada yang sama. Kalau ada yang sama itu kaitannya biasanya dengan multiplisitas ya. Yang kedua, menentukan ruang Eigen ya. Menentukan ruang Eigen, di mana ruang Eigen ini kita sebut sebagai semua himpunan yang memuat vektor Eigen. Nah, yang biasa adik-adik lihat sebagai span gitu ya, span atau kelipatan dari suatu basis gitu ya, yang dimana nanti basisnya kita pilih sebagai suatu vektor Eigen ya. Jadi menentukan ruang Eigen biasanya kita simbolkan sebagai E lambda ya. Nanti ini merupakan span dari suatu vektor ya. Span dari suatu vektor, di mana di sini kita bisa memilih ya, memilih vektor itu yang merupakan basis dari ruang Eigen itu sebagai vektor Eigen ya. Nah, kita memilih vektor Eigen, memilih satu vektor Eigen itu untuk proses diagonalisasi ya. Nah, diagonalisasi A dapat didiagonalkan apabila terdapat matriks P ya. Nah, ini patokannya adalah matriks P. Matriks P ini punya inverse.
Ya, matriks V ini punya inverse ya, sehingga matriks diagonalnya kita tentukan sebagai apa? Ada yang ingat rumus D? Rumus D-nya apa? P inverse dikali A dikali P, Bu. Oke. Apa? Sofik, V inverse dikali? Dikali A dikali P. Oke. P inverse AP ya. Oke, jangan sampai terbalik ya. D itu P inverse AP. Oke. Nah, sehingga apa itu matriks P? Matriks P itu isinya ya, kolom-kolom dari matriks P, kolom-kolom dari matriks P itu adalah n buah vektor eigen ya. N buah vektor eigen A yang bersifat apa? Ada yang masih ingat? Yang bersifat bebas linear ya. Jadi A-nya harus punya vektor eigen sebanyak n buah yang bersifat bebas linear. Jadi kalau A-nya berukuran 3 kali 3 berarti harus ada 3 buah vektor eigen yang bebas linear sehingga matriks P-nya bisa dibentuk. Ya, karena kalau matriks P tidak bisa dibentuk, ya A-nya tidak dapat didiagonalkan ya. Misal matriks A-nya 3 kali 3, tetapi hanya ada 2 buah vektor eigen. Nah, maka tidak bisa dibangun matriks P-nya ya, sehingga A-nya tidak dapat didiagonalkan. Atau misalkan matriks A-nya 4 kali 4, tapi vektor eigennya cuma ada 2 juga di sana ya. Nah, itu juga tidak dapat dibentuk matriks P ya, karena matriks P juga ukurannya n kali n ya. Kalau A-nya 2 kali 2, P-nya juga 2 kali 2 di situ. Jadi A-nya harus mempunyai n buah vektor eigen yang bebas linear ya, atau n buah vektor eigen yang berbeda. Begitu ya. Oke, nah sehingga apa kegunaan diagonalisasi? Kegunaan diagonalisasi itu bisa kita gunakan untuk menghitung pangkat dari suatu matriks ya. Oke, di mana kalau kita ingin menghitung A pangkat K, ya kita tidak perlu mengalihkan matriks A-nya sebanyak K kali, begitu ya. Karena bayangkan kalau K-nya itu cukup besar, di situ ya K-nya cukup besar, kita bekerja secara manual itu tidak bisa ketemu ya. Sehingga di sini bisa digunakan diagonalisasi. Kenapa dengan prinsip diagonalisasi operasi pangkat itu jadi akan lebih mudah? Karena matriks diagonal ini kan merupakan salah satu matriks khusus ya, di mana kalau matriks diagonal itu isinya itu hanya diagonal utamanya, yang lain entry-nya harus 0 ya. Jadi diagonal utamanya saja di situ, maka kalau dipangkatkan ya, matriks diagonal dipangkatkan itu adalah memangkatkan diagonal-diagonal utamanya ya. Kemudian matriks diagonal juga kan operasinya jadi lebih mudah ya, karena tadi entry-entry-nya juga merupakan bagian diagonal utamanya saja. Nah, sehingga A pangkat K ini akan sangat mudah kita hitung. Karena D sama dengan P inverse AP, ya, maka di sini A itu adalah PDP inverse ya. Awas tertukar ya. D-nya P inverse AP, maka A-nya adalah PDP inverse, sehingga A pangkat K itu adalah PD pangkat K P
P inverse. Nah, kenapa di sini P dan P inverse tidak dipangkatkan, Kak? Karena P itu sudah disusun oleh N buah vektor eigen dari A yang bersifat bebas linier. Nah, sehingga karena sifatnya itu, ya, maka perpangkatan di sini sebenarnya tidak akan berpengaruh. Ya, kenapa? Karena kan vektor eigen itu kita ambil dari suatu ruang eigen, di mana ruang eigen ini memuat semuanya itu adalah kelipatan, ya, memuat kelipatan dari X gitu ya, di mana X-nya ini kan tentunya di sini X-nya ini adalah vektor basisnya yang langsung kita pilih sebagai vektor eigen. Jadi isi dari kolom-kolom P itu sebenarnya adalah basis-basis dari ruang eigen. Ya, nah sehingga di sini kalau kita menghitung A pangkat K, kita cukup pangkatkan matriks diagonalnya saja. A pangkat K sama dengan P, D pangkat K P inverse. Ya, seperti itu. Oke, nah soal yang standar kemarin adik-adik sudah mengerjakan sebagai tugas ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat modifikasi soal dari bentuk yang seperti ini. Modifikasi soal dari bentuk yang seperti ini, misal kalau di soal latihan yang saya upload tadi pagi itu seperti nomor 9 ya. Oke, kita lihat di sini. Misal ya di sini diberikan matriks A 3 kali 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1. Tentukan bilangan n sehingga kita memperoleh A pangkat n, yaitu 100, 01024, 1024, 0, 1024, 1024, ya, dengan prinsip diagonalisasi. Nah, ya, oke. Berarti di sini dengan prinsip diagonalisasi, artinya kalau dengan prinsip diagonalisasi itu mencari matriks P-nya ya. Mencari matriks P-nya. Apakah ada matriks P yang mendiagonalkan A? Kemudian kita menentukan N sehingga A pangkat N-nya itu seperti ini. Jadi N-nya berapa sehingga A pangkat N-nya segini. Ya. Oke, berarti prosedurnya itu standar ya. Prosedurnya standar. Yang pertama kita cari dulu nilai eigen. Berarti melihat persamaan karakteristik. Ya, persamaan karakteristik, determinan lambda I min A, karena A-nya itu 3 kali 3, berarti di sini lambda I min A akan menghasilkan lambda min 1, 0, 0, kemudian 0, lambda min 1, min 1, 0, min 1, lambda min 1. Apakah betul yang saya tulis? Benar, Bu. Betul ya, Syakif ya? Oke. Oke, nah karena ini 3 kali 3, boleh silahkan mau pakai sarus atau mau pakai apa namanya kofaktor ya untuk menentukan determinannya. Ya, di sini pakai kofaktor pun jika kita memilih
entry baris 1 atau kolom 1 itu cukup mudah ya. Oke, kalau kita pilih di sini kita akan dapat berarti lambda min 1 kita kalikan dengan determinan lambda min 1 min 1 min 1 lambda min 1. Nah, ini saya pakai kofaktor baris 1 ya. Nah, pakai kofaktor baris 1 berarti di sini ya. Lambda min 1 itu dikalikan dengan ini determinan ini ya. Yang lainnya kan entry-nya 0. Jadi di sini minor sama hasil perkalian entry dengan minornya juga akan 0 ya. Oke. Nah, maka ini harus sama dengan 0. Kita akan punya di sini lambda min 1 dikali dengan lambda min 1 kuadrat min 1. Betul? Lambda min 1 dikali lambda min 1 kuadrat itu lambda kuadrat dikurang 2 lambda ditambah 1 dikurang 1. Ya. Maka di sini kita akan punya lambda min 1 dikali lambda kuadrat min 2 lambda ya. Karena plus 1 min 1 0 ya. Nah, maka kita bisa faktorkan di sini lambda kuadrat min 2 kita faktorkan jadi lambda min 2 ya. Nah, ini dikali lambda min 1 sama dengan 0 ya. Yang ini difaktorkan jadi ini kali ini ya. Maka di sini kita akan diperoleh nilai eigennya berapa saja? 0, 1 sama 2, Bu. 1, 2. Oke, 0, 1, dan 2. Oke, cek lagi. Khawatir ada yang salah itu. Oke. Betul ya? Tidak ada yang salah hitung kan? Betul, Bu. Oke, 0, 1, dan 2 ya. Baik. Nah, nilai eigennya sudah. Berarti yang kedua kita cari vektor eigennya ya. Oke. Nah, vektor eigen, nah saya lupa mencantumkan di sini. Menentukan vektor eigen berarti menentukan ruang eigen terlebih dahulu ya. Nah, yang kita selesaikan ini adalah SPL homogen dari lambda I min A kali X sama dengan 0 ya. Oke. Untuk setiap nilai eigen lambda. Ya, jadi untuk setiap nilai eigen lambda, kita mencari SPL homogen ini, penyelesaiannya ya. Nanti dari SPL homogen ini kita bentuk ruang eigen. Nah, basisnya di sini supaya gampang kita pilih sebagai vektor eigen ya. Oke, jadi di sini kita akan mencari ya vektor eigen ya. Vektor eigen untuk setiap nilai eigen ya, vektor eigennya untuk setiap nilai eigen. Jadi kita cari untuk lambda sama dengan 0 ya. Kalau untuk lambda sama dengan 0 berarti di sini ya, vektor eigennya kita cari dari lambda I min A kali X sama dengan 0 ya. Kalau lambdanya 0, berarti di sini kita punya SPL-nya adalah min A X sama dengan 0 ya. Nih. Lambda 0-nya kita masukkan ke sini. Ya.
Berarti kita punya di sini SPL homogennya itu adalah min 1, 0, 0, 0, min 1, min 1, 0, min 1, min 1. Nah, bisa juga dicek dengan memasukkan lambda sama dengan 0 ke sini. Ya, memasukkan lambda sama dengan 0 ke matriks ini. Jadi kita dapat ini, X-nya X1, X2, X3 sama dengan 0, 0, 0. Boleh kita lakukan di situ operasi baris ya. Oke, dilakukan operasi baris di sini min 1 0 0 0 min 1 min 1 0 min 1 min 1 ya. Kita lakukan operasi baris, misal di sini B3 dikurangi B2 ya. Karena kan B3 dan B2 saling berkelipatan. Jadi kita akan punya seperti ini ya. Nah, oke. Atau mau dipositifkan dulu semuanya boleh di situ ya. Oke, misal ini min B1, min B2 jadinya 1 0 0 0 1 1. Oke. Ini sudah matriks echelon tereduksi ya. Nah, ini satu utama, kolom 1, ini satu utama. Kolom 2 ya. Jadi dari sini kita dapat apa? Diperoleh X1 sama dengan 0 ya. Dari baris 1 kita dapat X1 sama dengan 0 ya. Ini kan SPL-nya ruas kanannya 0 semua. Jadi X1-nya sama dengan 0. Sedangkan dari baris 2 X2 plus X3 sama dengan 0. Nah, jadi di sini terlihat yang tidak punya satu utama adalah kolom ketiga. Jadi X3 bisa kita misalkan ya. Misal X3 sama dengan S, jadi X2 itu sama dengan min S ya. Maka di sini ya, vektor eigen yang kita punya atau di sini keseluruhan dari nilai eigen di 0 ya. Maaf, vektor eigen untuk nilai eigen 0. Vektor eigen untuk nilai eigen 0 X1, X2, X3 yaitu X1-nya 0, X2-nya min S, X3-nya S. Jadi ini S kali 0 min 1, 1 atau ruang eigen untuk vektor nilai eigen 0 itu adalah span dari 0 min 1, 1. Ya. Oke. Nah, bisa kita pilih di sini. Pilih vektor eigen X sama dengan 0 min 1, 1 ya. Kita bisa pilih ini vektor eigennya untuk nilai eigen 0. Ini ya. Oke. Untuk nilai eigen 1 ada yang sudah dapat? Untuk lambda sama dengan 1 berarti kita punya I min A kali X sama dengan 0 ya. Maka I min A itu isinya, nah kita bisa masukkan 1 ke sini nih. Nah, lambda sama dengan 1 ke sini. Lambda sama dengan 1 ke sini, maka kita akan dapat
Apa matriksnya? 0, 0, 0 ya. 0, 0, 0 min 1 sama 0 min 1, 0. 0. Oke. Ini 0 semua ya. Nah, dari sini sebenarnya kita akan memperoleh sini ya. Ini berarti X3 ya. X3 sama dengan 0, dari baris 2 X3 sama dengan 0, dari baris 3 itu X2 sama dengan 0. Nah, X1-nya apa? X1-nya sifatnya bebas ya. Karena kalau kita lakukan operasi baris ya, kita kalikan B3 dengan min 1 dan B2 dengan min 1, maka satu utama itu hanya ada di kolom 2 dan kolom 3. Ya, kolom 2 dan kolom 3 saja. Jadi di sini diperoleh kolom 1 tidak punya satu utama. Jadi X1-nya bebas. Ya, X1-nya bebas, X2 0, dan X3-nya 0. Ya. Jadi di sini X1-nya yang kita misalkan. Misal X1 sama dengan R. Ya. R-nya bilangan real, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, maka ruang eigen untuk nilai eigen 1 itu adalah X1, X2, X3, atau di sini R00, R kali 100, yaitu kelipatan atau span dari 100. Ya, seperti itu. Jadi vektor eigennya bisa kita pilih 100 ya. Yang basis ini. Oke, ini untuk lambda sama dengan 1 ya. Nah, yang terakhir untuk lambda sama dengan 2. Ada yang udah dapat? Berarti kita cari 2i min a ya, lambdanya 2 kali x sama dengan 0. Oke, maka matriksnya isinya apa? 1, 0, 0, 0, 1 min 1 sama 0 min 1, 1. 1, Bu. Oke, 1, 0, 0. apa Syakif? 1, 0, 0. 0, 1 min 1. 0, 1 min 1. 0 min 1 sama 1. Oke. Oke. Di situ baris 2 dan baris 3 berkelipatan lagi ya. Jadi kalau kita lakukan operasi baris, nih, kita lakukan operasi baris B3 tambah B2, maka kita akan punya 100, 01 min 1, 000. Nah, ya. Ini satu utama untuk kolom 1, satu utama untuk kolom 2. Ya. Jadi di sini X3 ya, karena kolom 3 tidak punya satu utama, X3 bersifat bebas ya. Dari sini kita bisa diperoleh dari baris 1 itu artinya X1 sama dengan 0 ya. Dari baris 2 itu X2 min X3 sama dengan 0. Jadi X2-nya sama dengan X3. Sehingga X3 bisa kita misalkan.
Misal X3-nya tadi R sudah terpakai, S juga, berarti ini T ya, kita pilih. Pemisalan parameter lain. Ya. Sehingga X1-nya 0, dan X2-nya sama dengan X3, yaitu T. Ya. Maka ruang eigen untuk nilai eigen 2 itu adalah X1, X2, X3, 0, T, T atau T011, yaitu kelipatan 011. Ya, kita bisa pilih vektor eigen yaitu 011 ya. Oke. Ya. Jadi di sini ada 3 nilai eigen dengan 3 vektor eigen yang berbeda ya. Oke. Untuk nilai eigennya 0, vektor eigennya 0, min 1, 1. Ya. Kemudian untuk nilai eigennya 1, vektor eigennya 1, 0, 0. Dan untuk nilai eigennya 2, vektor eigennya 0, 1, 1. Oke, ya. Jadi di sini matriks P-nya bisa kita tentukan. Oke, ya kita bisa tentukan apa namanya? Berarti ini langkah ketiga ya. Langkah ketiga kita bisa menentukan, pilih, atau di sini definisikan matriks P ya. Oke. Nah, sebenarnya susunan matriks P-nya apa namanya? Tidak ada ketentuan ya. Mau dari nilai eigen 0 dulu atau mau dari nilai eigen 2 dulu atau dari nilai eigen 1 dulu itu boleh. Asalkan nanti matriks diagonalnya juga bentuknya konsisten ya. Kalau kita urutkan, misalkan kita urutkan di sini tadi 0, min 1, 1 ya. Ini untuk nilai eigen 0. Kemudian 1, 0, 0. Ini untuk nilai eigen 1 ya. Dan 0, 1, 1. Ini untuk nilai eigen 2 ya. Nah, pemilihan P yang seperti ini akan mengakibatkan diagonalnya itu posisinya 0, 1, 2 ya. Nah, begini matriks diagonalnya. Jadi diagonal utamanya 0, 1, 2. Nah, tapi kalau misalkan vektor eigen untuk 1 itu ada di kolom 1, nah nanti ini susunan ini saja yang akan berubah. Ya, oke. Silahkan kalau itu sih sebenarnya apa namanya ketentuan pengaturannya ya, ketentuan pengaturannya di situ ya, hanya berpengaruh asalkan konsisten di sininya saja ya. Ini bisa dicek ya, pemilihan P yang seperti ini, D-nya akan seperti ini ya. Oke, coba cari matriks inverse-nya. Inverse-nya kira-kira berapa?
Oke, kalau saya tidak salah hitung, ini jadinya 0 min setengah setengah ya. 100, kemudian 0 setengah setengah ya. Oke, ini bisa dicek ya. Tolong nanti dicek. Ya. Oke, kalau P inverse kali A kali matriks A kali P ya harus menghasilkan ini ya. Untuk mengeceknya seperti itu. Jadi matriks P-nya ada ya. Oke, sehingga di sini A-nya dapat didiagonalkan. Ya, dengan D-nya tadi P inverse AP kita akan memperoleh 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2 ya. Nah, selanjutnya kita proses yang keempat itu cari pangkat tadi ya. Proses yang keempat itu kita akan mencari A pangkat N itu kan P, D pangkat N, P inverse ya. Oke. Nah, A pangkat N yang kita punya tadi 100, kemudian 0, 1024, 1024, 0, 1024, 1024. Ini A pangkat N-nya. Berarti di sini kita tulis P-nya ya. Nih, kita tulis P-nya yang tadi. Tadi P-nya berapa? 0 min 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, P, D pangkat N, 0, 0, 0, 0, 1 pangkat N, 1 pangkat N 1 ya. Terus 0, 0, 2 pangkat N, ini D pangkat N-nya. Kemudian P inverse-nya 0, min setengah, setengah, 1, 0, 0, 0, setengah, setengah. Nah, ini harus dikalikan dulu ya. Jadi kalikan dulu ruas kanan dikalikan. Nah, nanti ketemu apa namanya? Hubungannya dengan yang sebelah kiri ya. Ini nanti tinggal dicocokkan entry-entry-nya saja. Oke, coba ruas kanannya dihitung dulu. Oke, berapa ini hasil yang di ruas kanan? Ini kan banyak nolnya ya. Banyak nolnya harusnya lebih gampang. Kita kalikan dulu dua matriks pertama. 0, 1 kali 0, 0. 1 kali 0, ini 0 ya. Kemudian, ini 1. Ini 0 ya. Lalu, ini 0. Ini juga 0. Ini 2 pangkat N ya. 0.
0, 2 pangkat N. Nah, baru dikalikan dengan 0 min setengah, 1, 0, 0, 0, setengah. 1, 0, 0, 0, 0. Oke. Terus 0, 0, 2 pangkat N-1. 2 pangkat N-1. 2 pangkat N-1. 2 pangkat N-1. Oke, Fitra. 0, 0. 2 pangkat N-1. 2 pangkat N-1. Oke. Ya. Nah, berarti di sini, lihat. Baris 1 dan kolom 1 sudah sesuai ya. Baris 1 dan kolom 1 di situ sudah sesuai. Maka kita bisa melihat entry bahwa 1024 itu bernilai berapa? Haruslah 2 pangkat N-1 itu sama dengan 1024. 1024 ya, betul. Nah, 1024 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 10, Bu. 2 pangkat 10 ya. Maka di sini N-nya jadi berapa? 11. 11. Oke ya. Karena 2 pangkat 10 itu 1024 ya. Jadi N-1-nya sama dengan 10. Maka N-nya di sini 11. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu salah satu modifikasi dari bentuk soal terkait diagonalisasi ya. Baik, ada pertanyaan? Aman sih. Aman? Oke. Ya, oke. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini materi yang akan saya sampaikan itu terkait dengan penyederhanaan dalam mencari nilai eigen. Ya, tadi kan menghitung A pangkat K-nya sudah kita pelajari. Nah, bagaimana menentukan nilai eigen dan vektor eigennya? Apakah A pangkat K itu nilai eigennya berubah? Ataukah vektor eigennya berubah? Nah, kita bisa melihat dari sifat-sifat yang berkaitan dengan nilai eigen dan vektor eigen ya. Oke. Nah, bagaimana sifat-sifat yang menyertainya? Ya. Setelah nilai eigen dan vektor eigen suatu matriks A itu kita peroleh, ya, ternyata prosesnya cukup mudah dalam menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari suatu operasi yang menyertai matriks A. Ya, misal untuk sifat yang pertama di sini, kalau kita punya matriks A ya, dan suatu bilangan bulat positif K, ya, maka nilai eigen dari A pangkat K itu ternyata adalah pangkat K dari nilai eigen matriks A. Ya. Nah, sehingga di sini sifat yang pertama, ya, jika lambda adalah nilai eigen matriks A, ya,
yang terkait dengan vektor eigen X ya, maka lambda pangkat K adalah nilai eigen untuk A pangkat K ya. Nah, begitu. Ya, jadi mencari nilai eigen A pangkat K kita tidak perlu menghitung ulang begitu ya. Kita tinggal lihat nilai eigen dari A. Nah, lambda pangkat K adalah nilai eigen dari A pangkat K. Kalau vektor eigennya bagaimana? Vektor eigennya tidak berubah ya. Karena sekali lagi kan vektor eigen itu kita ambilnya basis ya. Jadi nilai eigennya saja yang dipangkatkan K, vektor eigennya masih sama ya. Vektor eigennya itu masih sama, yaitu X ya, tidak dipangkatkan K. Oke ya. Jadi di sini perhatikan lambda pangkat K adalah nilai eigen dari A pangkat K. Lalu hal ini akan berakibat terhadap kalau kita ingin mencari nilai eigen dari A inverse ya. Oke, jika lambda di sini oke, berarti ini sifatnya harusnya begini ya. Nah, ya. Oke. Jika lambda adalah nilai eigen A yang terkait dengan vektor eigen X, ya, maka lambda K nilai eigen A pangkat K 1 per lambda adalah nilai eigen dari A inverse. Ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai eigen dari A inverse itu apa? Ya, nilai eigen dari A inverse adalah 1 per lambda. Ya, kita ya tidak perlu juga melihat atau mengoperasikan A inverse-nya ya. Karena boleh pakai sifat ini, kalau lambda nilai eigen A, 1 per lambda adalah nilai eigen A inverse. Vektor eigennya tidak berubah ya. Nah, vektor eigennya tidak berubah. Vektor eigennya tetap sama. Oke? Oke, jadi untuk A pangkat K, untuk A inverse. Nah, selanjutnya untuk sifat lainnya itu biasanya yang terkait dengan A-nya dijumlahkan dengan satu faktor, atau di sini kalau lambda adalah sebuah nilai eigen dari A yang terkait dengan vektor eigen X ya. Yang ketiga adalah lambda plus S ya. Lambda plus S adalah nilai eigen dari matriks A ditambah S kali I. Ya. Oke, yang terkait dengan vektor eigen X. Oke, jadi nanti kalau misalkan kita punya matriks A plus SI, untuk S-nya suatu bilangan bulat ya. Nah, nilai eigennya adalah lambda plus S. Nilai eigen A tinggal ditambahkan bilangan bulat S di situ. Oke. Kalau di soal latihan ini oke, nomor 4 dan nomor 5 ya. Nah, soal latihan yang saya kirim di MS Teams. Misal A-nya di sini 2112 ya.
dengan menerapkan sifat di atas, tentukan yang pertama nilai dan vektor eigen A pangkat 10, kemudian nilai dan vektor eigen A inverse, nilai dan vektor eigen A plus 4i, nilai dan vektor eigen A min 2i. Ya, pakai sifat ini semuanya. Ya, jadi yang dicari adalah tetap nilai eigen A dan vektor eigen A. Ya, oke. Nanti untuk A pangkat K, A inverse, A plus SI, ya, mengikuti prinsip di sini. Ya. Oke, coba cari dulu nilai eigen dan vektor eigennya. Oke, nanti coba cari untuk nilai eigen dan vektor eigennya ya, prosesnya ya. Kalau saya tidak salah hitung di sini, A itu memiliki, ini ya, lambda satunya itu 3 dengan X satunya atau vektor eigen pertamanya itu adalah 1, ya, nanti ini bisa dicek ya. Oke, sebagai latihan, lambda 2-nya adalah 1 dengan vektor eigennya bisa kita pilih min 1. Ya, ini nanti sebagai latihan untuk ngeceknya ya. Nah, berarti di sini nilai dan vektor eigen untuk A pangkat 10, oke. A pangkat 10 akan memiliki, di sini lambda satunya adalah 3 pangkat 10. Ya, jadi kita memanfaatkan sifat itu. Oke, jadi cukup mudah di sini ya. Cukup mudah di sini. Tidak perlu cari A pangkat 10-nya dulu, karena kita tahu A pangkat K itu memiliki nilai eigen lambda pangkat K. Jadi lambda satunya 3 pangkat 10 dengan vektor eigennya sama, 1. Ya, vektor eigennya tidak dipangkatkan. Oke, berarti lambda 2-nya berapa? Untuk A pangkat 10? 1, Bu. 1, betul. Ya, vektor eigennya tetap ya, min 1. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk A inverse. Nah, A inverse akan memiliki, oke, lambda satunya berapa? Ini sifatnya. Mana sifatnya? Nah, yang ini. 3, Seperlambda ya. Berarti lambda satunya berapa untuk A inverse? 3, Bu. 1/3, betul ya. Nih, untuk A, lambda satunya 3. Berarti untuk A inverse, lambda satunya 1/3 ya. Dengan vektor eigennya sama, 1 ya. Oke, lambda 2-nya A inverse berapa? 1, Bu. 1 ya. Dengan
vektor eigennya min 1, 1 ya. Oke, nah sekarang A plus 4I dan A min 2I. Oke, berarti di sini kalau A min 2I, S-nya min 2 ya. Di sini S-nya 4. Oke. Jadi, A plus 4I akan memiliki nilai eigen lambda satunya berapa? Kalau A lambda satunya 3, berarti A plus 4I lambda satunya berapa? 3 plus 4 ya. Di lambda satunya 7. Nih, ini. Ya, ini sifat yang nomor 3 ya. Nih, lambda plus SI, A plus SI, A plus 4I, berarti S-nya 4, jadi lambda plus S. Ya, nilai eigennya. Oke, di 7 dengan vektor eigennya tetap sama ya. 1, 1. Sedangkan untuk lambda 2-nya, tadi kan lambda 2 untuk A adalah 1, berarti lambda 2 untuk A plus 4I, 1 plus 4, 5. Ya, dengan vektor eigennya sama. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu untuk sifat-sifatnya. Tinggal latihan soal ya, latihan soal. Silahkan ditingkatkan ya, diperasah kemampuan proseduralnya supaya mengurangi kemampuan salah hitungnya. Semakin banyak latihan, sense adik-adik dalam prosedural itu akan semakin teliti ya. Oke, saya tidak membahas aplikasi terkait elastisitas ya. Adik-adik bisa melihat terkait elastisitas dan model Leslie itu ada di video ya. Biasanya ini nanti untuk matematika lanjutan ya. Banyak terpakai di istilahnya teori elastisitas gitu ya, atau di situ nanti pemodelan pemodelan populasi ya. Jadi saya di situ hanya memberikan soal latihan, pengerjaannya sih prosesnya mencari nilai eigen dan vektor eigen gitu ya. Tapi di elastisitas kan nilai eigen itu sama dengan faktor elastisitasnya, sedangkan vektor eigen itu adalah principal direction-nya atau arah elastisitasnya ya. Interpretasinya saja yang berbeda ya. Tapi prosesnya ketika membahas deformasi elasticity itu adalah mencari nilai eigen dan vektor eigen, di mana nanti vektor eigen adalah principal direction-nya atau arah dari elastisitasnya, sedangkan nilai eigen adalah faktor elastisitasnya atau seberapa besar, berapa kali elastisitas itu terjadi. Interpretasinya saja di situ. Oke, mungkin semua jenis soal itu sudah saya berikan ya, yang kemungkinan nanti akan ditanyakan. Jangan lupa dipelajari dengan baik ya, supaya adik-adik bisa lulus dengan baik juga untuk ujian 2 nanti. Nah, sekali lagi ujian 2 ya jadwalnya sih sebenarnya minggu ini sudah bisa dilakukan ya, tapi terlalu mepet dengan arus balik. Jadi untuk ujian 2 dan kuis 2 itu pekan depan ya, 26 dan 27 April. Mohon di agendakan. Tanggal 19 April kita ketemu di kelas, itu kita akan masuk bab baru ya, yaitu terkait medan vektor. Hari Rabu juga kita masih bahas terkait medan vektor. Nah, baru hari Jumatnya pekan depan itu kuis 2 dan Sabtu pekan depan itu ujian 2. Oke, disiapkan dengan baik ya. Oke, Baik, Bu. ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Syakif, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, aman? Aman.
Oke. Bu, izin bertanya. Ya, Faris. Tapi bukan masalah materi sih, cuman apa? Berarti PPT yang terakhir materinya itu yang kemarin itu ya, Hmm, sampai situ. iya, betul. Kalau ada yang belum lengkap dari ruang hasil kali dalam, itu harap kabari saya ya. Oke, siap-siap. Makasih, Bu. Mungkin itu Iya, saja Faris. pertanyaannya. Oke. Oke, nanti tolong tolong dicek ya, Faris ya. Ruang hasil kali dalam, apakah slide-nya sudah ada, kemudian transformasi linier, apakah slide-nya sudah lengkap, kemudian apa namanya nilai eigen vektor eigen, terakhir catatan ini juga nanti saya upload ya. Oke, siap. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Baik, nampaknya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya untuk kuliah hari ini.